Kalian tahu nggak alasan polisi itu kenapa kasus ijazah Pak Jokowi itu nggak selesai-selesai? Ini analisa saya aja ini. Polisi itu udah selidiki kasus ijazah Pak Joko Widodo, udah selidiki ijazah Jokowi ke pihak Jokowi ya, udah selidiki. Dan hasilnya itu memang bukti Pak Jokowi itu pakai ijazah palsu. Memang terbukti gitu loh, Bapak Pak Jokowi pakai ijazah palsu. Dan akhirnya Polri itu tidak bisa mengungkapkan bahwa Pak Jokowi itu pakai ijazah palsu, bahwa selama ini kita dibohongi Jokowi. Mereka itu tidak bisa mengungkapkannya terus terang kepada masyarakat Indonesia karena mereka juga takut, karena Pak Jokowi itu bukan orang biasa. Walaupun dia itu tidak menjabat sebagai presiden lagi, tapi dia kan masih berkuasa juga, masih kuat lah istilahnya. Dan sebaliknya, kalau misalnya Pak Jokowi, ini analisa saya, kalau misalnya Pak Jokowi itu memang benar-benar pakai ijazah asli dan yang diselidiki oleh Polri selama ini bahwa ijazah Jokowi itu memang benar-benar asli, maka kasus ini cepat selesai. Maka itu aku mikir, kasus ini nggak selesai-selesai karena yang diselidiki oleh Polri tersebut memang Pak Jokowi itu pakai ijazah palsu. Jadi mereka itu tidak enak untuk mengungkapnya itu ke media gitu loh, bahwa Pak Jokowi memang pakai ijazah palsu gitu. Ya takutnya nanti mereka sendiri yang kena. Jadi ya gimana lagi, mereka ya terdiam dan juga tunggu perintah dari atasannya gimana ini caranya gitu supaya kasus ijazah ini cepat selesai gitu. Karena kalau kasus ijazah ini gampang banget selesainya, tinggal periksa aja Pak Jokowi, tunjukin ijazahnya, selesai. Ini kok nggak selesai-selesai gitu. Kasus pembunuhan aja ya, pembunuhnya itu 2 tahun yang lalu dan ketemu mayatnya itu baru sekarang, langsung ketahuan cuy, ketahuan pelakunya itu siapa. Masa kasus ijazah ini aja nggak selesai-selesai? Memalukan nggak sih pemerintah Indonesia? Memalukan nggak sih polisi itu? Masa kasus ijazah nggak selesai-selesai? Udahlah, terus terang aja. Siapa yang menuduh, dia yang juga harus membuktikan. Saya sebenarnya adalah pendukung Jokowi garis keras. Dan kami juga orang yang berupaya untuk mengcounter berbagai tuduhan terhadap Jokowi. Dan kami sangat percaya Jokowi waktu itu. Nah, soal ijazah palsu, ini awalnya saya masih meyakini bahwa Jokowi memiliki ijazah asli. Karena sudah diklarifikasi oleh UGM dan sudah menjabat beberapa kali sebagai pimpinan publik. Dan kita hakul yakin dan percaya bahwa Pak Jokowi benar-benar memiliki ijazah asli UGM. Tapi ada satu hal di kemudian hari yang membuat kami dan kawan-kawan itu berubah pikiran. Sebenarnya ini hal yang sangat sederhana sekali, tapi ini membuat saya tergelitik logikanya. Peristiwa itu terjadi pada saat teman-teman Pak Jokowi berupaya untuk membela Pak Jokowi. Mereka mengaku teman seangkatan, dan ini dia yang aneh sekali, dan yang ini kemudian membuat saya secara pribadi berubah pikiran. Pada saat itu mereka datang, mereka kumpul dan menunjukkan ijazah mereka, ijazah aslinya. Sedangkan sampai hari ini kita meminta Pak Jokowi ikut dong menunjukkan. Maksud saya begini, orang-orang ini datang, mereka mengaku bahwa Pak Jokowi juga memiliki ijazah yang sama seperti mereka. Caranya bagaimana? Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Ya, jadi teman-teman, mari kita saksikan bagaimana perkembangan juga di video tersebut atau perkembangan tentang pemalsuan ijazah Jokowi. Ya, di sini mereka mengatakan kalau polisi pasti takut dan tunduk sama Kapolri. Kapolri juga takut sama Jokowi. Yang gimana lagi? Nah, Kapolri ini mengapa dia takut kepada Jokowi? Karena Kapolri ini juga yang mengangkat karena Pak Jokowi ini yang mengangkat Kapolri ini ya. Jadi jelas dia harus takut kepada Pak Jokowi. Makanya dia tidak bisa memberikan keadilan atau menegakkan hukum terhadap Jokowi. Ya, jadi teman-teman yang emang publik udah menduga ijazahnya palsu. Ya, rakyat Indonesia sudah tahu ijazah palsu tukang bohong. Nah,
Jadi teman-teman, rakyat Indonesia sebenarnya sudah pada tahu bahwasanya ijazah Jokowi ini sudah sudah jadi palsu ya, sudah benar-benar jadi palsu. Ya, makanya hanya saja Indonesia tidak bisa mengambil keputusan karena masih ada juga penegak hukum di atas mereka. Makanya mereka tidak bisa mengambil keputusan untuk mengadili Pak Jokowi yang telah berbohong. Jadi teman-teman, mungkin Kapolri sudah ikut korupsi alias tersandra, jadi tidak berani kegatakan palsu. Ya, jadi teman-teman, makanya Kapolri ini tidak bisa mengadili Jokowi ini ataupun mengatakan palsu karena dia juga ataupun mungkin sudah ikut untuk korupsi di negara kita ini. Makanya dia takut ya. Jadi kalau mungkin dia bisa mengatakan itu ijazah Jokowi itu palsu, nanti Pak Jokowi juga mencukil masalahnya karena dia juga sudah termasuk untuk mengorupsi dana yang ada di Indonesia kita. Nah, jadi teman-teman tidak berani karena sudah dibungkam pakai dollar alias duit. Ya, jelas teman-teman, dia tidak berani karena telah mengambil uang dari Pak Jokowi. Nah, intinya belum waktunya, kalau sudah waktunya pasti yang berwajib bertindak. Nah, Kapolri tidak hanya takut tapi masa harus menangkap orang yang meluluskan dan mengangkatnya sebagai Kapolri, kan itu juga hal yang tidak baik. Nah, makanya Kapolri ini tidak bisa mengatakan palsu ijazah Jokowi tersebut ataupun takut menegakkan keadilan kepada Pak Jokowi karena dia juga termasuk orang yang memakan uang ataupun Pak Jokowi juga yang mengangkatnya sebagai Kapolri. Nah, makanya dia tidak bisa mengambil keputusan untuk menangkap Pak Jokowi. Jadi teman-teman, saya Purnawiraan, tugas 38 tahun, pensiun dengan selamat sehat. Tapi beberapa ganti pimpinan Polri kayak ada aneh. Sekarang ini 16 tahun telah berlalu, semoga segera ada perubahan. Ya, jadi teman-teman, benar ini anak emang gitu masalahnya. Kalau polisi tahu ijazahnya asli, udah masuk Bui, Tui Siroi dan Rismon. Gak pakai lama. Nah, makanya Kapolri diganti sama Prabowo agar Kapolri yang urus nanti ijazah Jokowi ini. Ya, jadi teman-teman, Jokowi adalah atau Prabowo utang budi sama Jokowi. Kalau Jokowi kalah lawan Roy dan di pengadilan, Prabowo cuci tangan karena dia udah berkorban gak ganti Kapolri dengan orangnya. Jadi Roy Suryo CS masih bisa menang karena Prabowo gak ikutan. Tapi Jaksa Agung masih orang Jokowi. Nah, ini juga kepada Pak Jaksa Agung, kenapa bisa membela kebohongannya? Karena juga mungkin saja Pak Jaksa Agung ini telah mengambil uang dari Pak Jokowi, makanya dia terus-terus membela kebohongan Pak Jokowi ini, ataupun dia tidak bisa mengadili Pak Jokowi. Jadi teman-teman, ketika bertahun-tahun dana Roy Suryo CS nggak ada habisnya, ya. Jokowi menuduh ada orang besar di belakang Roy Suryo CS yang menandai mereka. Jadi kasus lagi, Sebaya tersinggung dari lapor polisi yang ngomong ada orang besar di belakang Roy dan dengan ciri-ciri seperti Sebaya. Nah, Badan Besar dan Partai Biru, ada 3 partai warna biru tapi cuma satu yang bos. Ya, badan besar sebesar Sebaya lain ada di Erlangga tapi dia partai kuning. Nah, jadi teman-teman, polisi bukan hanya tidak bisa tapi tidak berani, maka polisi ikut pula berbohong. Nah, makanya polisi ini juga ikut berbohong karena dia juga telah menerima uang dari Pak Jokowi ataupun sogokan dari Pak Jokowi. Makanya dia terus membela kebohongan Pak Jokowi ini atau tidak bisa mengambil tindakan untuk menangkap Pak Jokowi tersebut. Nah, jadi untuk keselamatan bangsa ini, Allah turunkan bencana kepada orang yang menzalimi bangsa ini demi keselamatan dan kesejahteraan anak cucu bangsa kita. Nah, jadi teman-teman, tangkap adili Pratikno, Jokowi dan makzulkan Gibran Fufufafa. Ya, siapa saja Pratikno ataupun Jokowi dan Gibran ataupun Fufufafa harus dimakzulkan ataupun diseret ke penjara karena telah melakukan suatu kesalahan yang tidak baik di Indonesia. Jadi teman-teman, saya pesimis penegak hukum bisa membuka seterang-terangnya dan seadil-adilnya dalam menegakkan hukum khususnya masalah ini.
Nah, karena dari awal udah banyak drama dibuat oleh penegak hukum itu sendiri dan terkesan mengikuti pesana yang punya kepentingan. Nah, yang ditunduh juga harus membuktikan sebaliknya, jangan pura-pura tolol. Jadi teman-teman, masyarakat harus bersatu apa ada untuknya. Rakyat kecil ikut masalah ijazah berpikir yang jernih, biarlah orang yang berkepentingan aja memikirkannya. Nah, jadi Pak Polisi dan Pak Jaksa Agung, Pak Hakim, Pak Presiden, DPR semua turun tangan selesaikan masalah ijazah ini dengan benar, jujur, dan adil. Ya, jadi teman-teman, rakyat ingin segera diselesai yalah masalah ijazah, masa si Presiden, Kapolri, Jaksa Agung dan Hakim lain waktu Tuhan, jangan takut asal berjalan dengan baik dan jujur dan adil. Ya, jadi tidak ada yang berani mengadili karena sumpel di mulutnya sangat besar ya, hanya hingga para penegak hukum yang katanya pakar kuliah S1 sampai S6 pun gak mampu bicara apa-apa, ada pura-pura tolol. Ya, jadi mengapa mereka pada tidak bisa berbicara? Karena juga mereka telah mengambil uang dari Pak Jokowi, makanya mereka tidak bisa berkata-kata ya, ataupun tidak bisa mengadili Pak Jokowi. Nah, banyak pembelaan demi uang, tanggung di akhirat. Ya, nanti orang yang berbohong di dunia, apalagi saksi palsu. Bersihin di dunia, jangan malu dengan manusia tapi malu akan azab Allah. Ya, jadi teman-teman, yang paling tertawa adalah para konglomerat dari khusus ijazah. Mereka bebas melakukan apapun ya, karena energi negeri ini terkuras. Nah, jadi semua orang tahu kalau asli pasti dari dulu juga beres. Emang polisi takut kalau mau ngomong benar. Nah, tuh kan kalau yang benar menggunakan akal sehatnya atau logika seperti itu narasinya, bukti keluar ngotot. Nah, jadi teman-teman, malu adalah sebagian dari iman. Orang yang tidak punya malu adalah orang yang tidak punya iman. Nah, imam adalah merupakan ketentuan untuk umat Islam, coba nilai masing-masing saja. Ya, sudah pasti palsu, tapi karena ternak masih mendominasi jabatan yang kuat, makanya hukum dibuat semuanya.